Sabtu Ceria. Apa kabar? Happy New Year. Selamat tahun baru adik-adik semuanya. Bersyukur ya Tuhan masih memberikan kita kesempatan sampai di tahun yang baru, di tahun 2022. Happy New Year adik-adik semua. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Apakah adik-adik sudah siap atau semangat untuk mengikuti Sabtu Ceria pada sore hari ini? Nah, Soroyan harap adik-adik semuanya semangat ya. Apalagi hari ini kan tahun yang baru. Lah Soroyan harap adik di rumah semuanya baik-baik dan sehat ya. Nah, adik-adik, untuk mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menjaga kami sepanjang tahun yang lalu Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan, kami sampai di tahun yang baru Tuhan. Itu semuanya adalah karena kasih dan kemurahan-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah Sabtu Ceria ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai akhir ya Tuhan. Berkatilah Soroyen dan juga Lase menyampaikan cerita, dan juga adik-adik di rumah ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah pada sore hari ini dengan baik, dan kami diberkati ya Tuhan lewat lagu yang kami nyanyikan dan juga firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekali lagi ya, kita akan menyanyikan lagu bersyukur ya. Tuhan sudah menjaga kita sepanjang tahun yang lalu ya, sampai hari ini. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan ya. Jadi marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan, baik di dalam keadaan baik ataupun susah. Selalulah bersyukur kepada Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu.
bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Lause. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, Lause senang sekali. Hari ini kita bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Nah adik-adik, selamat tahun baru semuanya. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih bisa punya tubuh yang sehat, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melewati setahun lagi. Adik-adik, pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh memasuki tahun 2022. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan boleh memelihara kami melewati setahun yang lalu. Kami bersyukur Tuhan sudah jaga dan Tuhan memimpin kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami dan Tuhan pakai Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, pada sore hari ini Lause mau mengajak kita melihat bagaimana Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Adik-adik, biasanya sebelum kita memulai ibadah kita, apa yang kita lakukan? Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan memimpin ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Apalagi? Betul, kita bersyukur. Ya, Tuhan kasih kita tubuh yang sehat. Kalau kita sakit, apakah kita bisa beribadah? Tidak ya. Nah, kita juga harus bersyukur Tuhan kasih kita kesehatan, Tuhan kasih kita waktu untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Banyak orang yang mau beribadah tetapi tidak ada waktunya ya. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan ya. Orang-orang yang di pelosok-pelosok di tempat-tempat yang terpencil, mereka tidak mendengarkan firman Tuhan ya. Mereka belum bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur buat apa lagi? Buat keluarga kita, buat papa mama yang selalu menemani, buat saudara-saudara, buat teman-teman yang Tuhan berikan yang mengasihi kita. Begitu banyak hal-hal yang kita harus lakukan untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini kita juga akan melihat di dalam Alkitab ya, bagaimana orang-orang bersyukur kepada Tuhan. Nah, cerita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 ya. Adik-adik yang sudah bisa membaca, nanti boleh baca Alkitabnya ya. Nah adik-adik, di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 diceritakan bahwa pada satu hari di dalam perjalanannya ke Yerusalem, Tuhan Yesus melewati kota Samaria dan Galilea. Pada saat dia memasuki
satu desa, ya, dia melihat, dia bertemu dengan beberapa orang kusta. Atau enggak orang kusta itu, ya, orang kusta itu biasanya kalau orang di Makassar bilang orang kandala, ya, orang yang sakit kulit, ya. Nah, mereka itu kalau dulu orang-orang yang sakit kusta, mereka tidak boleh tinggal sama keluarganya. Itu penyakit yang najis, penyakit yang sangat berbahaya, ya. Orang-orang tidak mau mendekati mereka, ya. Mereka diusir jauh-jauh dari rumah, diusir jauh-jauh dari kota. Tidak boleh tinggal dekat-dekat orang yang sehat, ya. Nah, 10 orang kusta datang kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka juga tidak berani mendekat karena tidak boleh, kan? Tidak boleh mereka mendekat karena mereka sakit kusta. Ada yang tangannya sudah keluar air-air, ada yang jarinya sudah patah, ya. Ada yang tidak bisa begini-begini, ya, sudah tangannya sudah begini, tidak bisa diluruskan lagi, ya. Pokoknya semua tangannya, kakinya semua penuh dengan air-air, ya. Nah, orang-orang semua pada saat itu melihat takut, ya. Mereka takut mendekati karena mereka juga takut terjangkit penyakit itu. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus melihat mereka, ya, mereka dari jauh mengatakan, Tuhan Yesus, tolong kami, sembuhkan kami, ya. Nah, mereka berteriak dari jauh, mereka tidak berani mendekat kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus melihat ke-10 orang kusta ini, Tuhan Yesus kasihan kepada mereka, ya. Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Nah, kemudian apakah Tuhan Yesus datang mendekati mereka? Tidak, tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, ya. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka berjalan, di dalam perjalanan menuju kepada imam-imam itu, ya, wah, tahu tidak, di dalam perjalanan itu mereka melihat, wah, ternyata mereka pelan-pelan sembuh, ya. Mereka sembuh, hilang semuanya, ya. Yang semula tangannya sudah penuh dengan air cairan-cairan, hilang semuanya, mulus semuanya sembuh. Wah, adik-adik, mereka waktu disuruh sama Tuhan Yesus, mereka tidak protes, mereka tidak bilang, Tuhan Yesus, kenapa kami tidak disembuhkan, ya. Tetapi mereka taat kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka. Nah, adik-adik, wah, mereka senang sekali pada saat mereka tahu bahwa mereka sembuh, mereka tidak lagi sakit kusta, mereka tidak lagi kulit mereka sudah kembali baik, ya. Wah, mereka senang sekali. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh ke-10 orang kusta ini? Waktu mereka tahu semuanya, kakinya, tangannya, kakinya, semuanya sudah sembuh, ya. Mereka seperti orang sehat lagi. Mereka kembali bersuka cita, ya. Saking senangnya, semuanya mau lari cepat-cepat pergi ketemu dengan imam-imam yang menyatakan bahwa mereka telah sembuh. Tetapi di antara 10 orang kusta ini ada satu orang, waktu dia sadar bahwa dia sudah sembuh, ya, dia tahu bahwa Tuhan Yesus, ya, sudah menyembuhkan dia. Dan pada saat dia sadar bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia, dia berbalik dan dia lari kembali kepada Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan?
pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tersungkur dan dia bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Tuhan Yesus sudah memberikan dia kesehatan, menyembuhkan semua luka-lukanya ya. Dia kembali sembuh dan dia tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik ya, begitu baik kepada mereka. Tuhan Yesus mengasihani mereka dan Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Nah adik-adik, waktu Tuhan Yesus melihat satu orang yang datang ini ya, orang Samaria, dia bertanya kepada dia, mana temanmu yang lain? Tadi ada berapa orang? Ada 10 orang, tetapi yang kembali berapa orang? Cuma satu orang saja yang kembali. Yang 9-nya di mana? Wah, 9-nya sudah lari pergi bertemu dengan imam-imam. Nah adik-adik, kita belajar dari orang kusta ini ya. Tuhan Yesus mengatakan waktu orang ini kembali, dia mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah adik-adik, orang kusta ini ya, orang Samaria ini ya, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia pun menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Begitu banyak orang-orang yang menerima kebaikan daripada Tuhan ya. Selain orang-orang kusta itu, kita pun demikian ya. Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, memberikan kita keluarga yang mengasihi kita ya, memberikan kita apa yang kita butuhkan ya, mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, pernahkah adik-adik bersyukur untuk hal itu? Pernahkah adik-adik datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan tubuh yang sehat, memberikan papa mama yang mengasihi kami, memberikan teman-teman yang mengasihi kami ya. Nah adik-adik, kalau adik-adik belum melakukan itu, mari semuanya kita bersama-sama bersyukur. Hari ini kita bisa memasuki tahun 2022 ya. Wah, Tuhan Yesus sudah menjaga kita melewati setahun lagi. Di dalam masa pandemi ini ya, begitu banyak orang yang sakit, begitu banyak orang yang meninggal, tetapi Tuhan Yesus masih menjaga kita, masih memelihara kita. Nah adik-adik, kita percaya bahwa semuanya kita bisa lalui karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus yang menolong kita melewati sehari demi sehari di dalam kehidupan kita hingga kita bisa ada pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi jangan lupa ya, terus bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa ada hari ini karena Tuhan Yesus yang menolong kita ya, seperti orang kusta yang tidak lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus, yang tidak lupa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita pelajari dari mereka? Ya, pertama, bahwa orang kusta ini, mereka sadar bahwa mereka itu najis, mereka tidak layak untuk datang kepada Tuhan, ya. Nah, seperti dengan kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau menolong kita. Kita memohon belas kasihan Tuhan, dan kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan, ya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong kita.
kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menolong kita dan kita mau melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kalau orang kusta tadi tidak melakukan perintah Tuhan, apakah mereka bisa sembuh? Ya, kita tidak tahu ya. Nah, mereka taat, mereka melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus suruh mereka pergi ke imam, mereka mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan, dan di tengah perjalanan mereka menjadi sembuh ya. Nah, adik-adik, kembali kita diingatkan bahwa kita harus senantiasa bersyukur. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, adik-adik bisa hafal ayat ini dan ingat selalu bahwa Tuhan Yesus begitu baik ya. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan Tuhan Yesus sudah menjaga kita. Jangan lupa terus bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita ya. Bukan cuma kepada Tuhan, kepada orang-orang yang melakukan mengasihi kita, kepada papa mama juga. Kalau kita jangan lupa berterima kasih kepada papa mama yang sudah menjaga kita, memelihara adik-adik dari kecil sampai dewasa ya. Bersyukur, berterima kasih kepada teman-teman yang mengasihi kita ya, yang menolong kita ya. Setiap kita menerima kebaikan dari orang, jangan lupa berterima kasih ya. Apalagi kepada Tuhan ya. Nah, ingatkan lagunya, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus terus menolong kehidupan adik-adik semua. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita Lose. Nah, kiranya firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada hari ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua ya. Dan adik-adik boleh terus mengingat bahwa di dalam kehidupan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu melihat kebaikan Tuhan dan berterima kasih kepada orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan sudah memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dan kami boleh bersyukur untuk segala yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan berpisah, Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.